قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ada video yang cukup menarik untuk kita angkat kaum muslimin. Ini video dari channel Cahaya Hidayah. Di dalam video ini ada beberapa Kabib Ba'alawi, kemudian ada beberapa pengurus Robitoh Alawiyah, bahkan ada ketua Robitoh Alawiyah, yang katanya Robitoh Alawiyah ini sudah mulai melarang para kabib untuk jualan nasab, dawir, ya, dan juga membahas karomah berlebihan. Kalau kami pribadi ya menyikapi statement-statement dari Ba'alawi yang sok bijak itu, ya, itu lebih besar rasa tidak percayanya daripada rasa percayanya. Karena dari dulu juga sudah ada yang seperti itu, ya. Ya sebagai contoh lah, ya, Rizik Syihab pernah mengatakan bahwa dulu ya, yang disebut sebagai Habib itu adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya adab, punya akhlak yang baik, ya. Sementara kalau Ba'alawi yang dia tidak berilmu, tidak beradab, tidak punya akhlak yang baik, tidak disebut Habib. Tapi kemudian belakangan hari Rizik Syihab muji-muji Bahar Smith. Katanya Bahar Smith itu orang yang berilmu. Lah, padahal baca Al-Fatihah ngawur. Baca Al-Fatihah ngawur, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Hah? Ditambah lagi kalau ceramah, ya, dari mulutnya keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor, ya, binatang keluar. Ya coba. Jadi kami melihat kalau ada Ba'alawi yang sok-sok bijak, ya, nggak boleh dawir, nggak boleh jualan karoma, nggak boleh jualan nasab, ya itu kamuflase saja, ya. Mereka sok-sok bijak, padahal aslinya ya mereka sama. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan. Hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab, tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, ini itu percuma. Kita tidak, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras. Sama sekali. Berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana. Lalu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat, bukan harus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. وقال شو العلوي إذا ما سلك مسلك العلويين ما هو علوي وإذا ما عمل بأعمال العلويين ما هو علوي وإذا ما تأدب بآداب العلويين ما هو علوي وإذا ما مشى في طريقة العلويين ما هو علوي وإذا ما تخلق بأخلاق العلويين ما هو علوي منين يقع في العلا وهو في الأسفل. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, bukan dengan bermulut besar. Yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para sada Ba'alawi. فهذه الإضافة وهذا النسب نسب يعني فيه تشريف وفيه تكليف، والتكليف أكثر من التشريف في هذا الباب. لا تغتر بالنسب، لا تقول أنا من العيلة الفلانية أو أنا من القوم الفلاني أو أنا من النسب الفلاني وتتعالى به على الناس، ثم بعد ذلك تريد أن تكون داعية إلى الله سبحانه، تدعوهم إلى الكبر وهم إلى
قلة الأدب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فالسبة منك مثل سبتين من غيرك وأكثر وإثم الكذبة منك أكثر من كذبتين من غيرك وإرادة الشر للغير منك إثم أكبر من إرادتين من غيرك. Jangan sampai dalil maulid yang kuat dikotori dengan penceramah atau dengan tadi sekarang campur laki perempuan, joget dan sebagainya, yang sama sekali itu para ulama yakin 1000% mereka tidak akan membawakan dalil hujah untuk membela maulid yang model seperti itu pastinya. Ketika dakwah dijadikan sarana hiburan dan majelis-majelis ilmu dianggap membosankan, ketika kegiatan keagamaan tidak lagi memperhatikan batasan-batasan syariat yang menjadikan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Wali-wali Allah itu menyembunyikan karomahnya seperti perempuan menyembunyikan darah haidnya. Artinya dia malu, nggak diceritain ke orang, diekspos terus, begitu ya. Dan bagi para pendakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut, tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Dan juga perlu untuk diingat dari kalangan para habaib, bahwasannya kita hidup saat ini di masa semua apa yang kita sampaikan, gerak-gerik yang kita lakukan itu bisa dikritik oleh banyak orang. Maka dari itu penting dari kalangan para habaib itu untuk menampilkan keteladanan. Terlebih lagi ketika mereka sudah dinilai sering menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan, keagungan leluhur dari atau pendahulu mereka. Karena kalau misalnya para habaib yang menceritakan kisah-kisah kemuliaan tersebut, kisah-kisah keteladanan yang ada pada pendahulu mereka, dan mereka tidak menampakkan bahwasannya mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, maka jangan salahkan ketika orang kebanyakan juga ikut mencaci atau mencela pendahulu-pendahulu Anda. Bukan karena kesalahan pendahulu Anda, tapi ingat itu karena kesalahan Anda. Jangan buru-buru Aska. Biar yang hobi cerita karomah lihat dampak dari tindakan mereka. Sejak dahulu sudah diingatkan namun tidak diindahkan. Sekarang kita dibersihkan dari perilaku oknum yang berlebihan cerita karomah. Acara maulid tiba-tiba bawa dalil yang sering, man abdoma maulidi, itu kan dipakai di mana-mana. Itu masih sering terdengar. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Padahal kalau hadis itu dikatakan mimpi, lewat mimpi, bilang aja lewat mimpi, nggak apa-apa, nggak jadi hujah. Jangan pernah percaya dengan orang yang memuji kamu dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Turunan Nabi tidak dicatat dosanya, tidak masuk neraka. Itu adalah tidak sesuai dengan ijma'. Jangan mengecewakan datuk Anda. Mereka ulama, mereka orang-orang soleh, mereka aulia, tapi Anda tidak mewarisi satupun daripada keutamaan dan kemuliaan mereka semuanya. Ayo kita menjadi parasada yang bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita. Bukan hanya parasada yang pandai membanggakan orang-orang tuanya, tapi tidak berakhlak seperti mereka. Jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini, ghiyab, satu kekosongan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum. Tapi sekarang kita melihat fenomena aneh. Banyak anak-anak muda yang sedikit ilmunya, tapi memakai kostum ulama dan mengaku habib, kemudian masuk ke desa, kadang-kadang seperti yang disindir-sindir oleh beberapa orang bahwa mereka melakukan dawir-dawir. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak Sa'ada Ba'alawi. Apabila terus-menerus dia menggunakan simbol agama disertai dengan kedustaan dan dengan ancaman-ancaman kemudian dia dikasih, itu nanti jadinya pendidikan mental yang nggak baik untuk mereka yang melakukan, sehingga mereka terbiasa, oh dengan cara ini dapat kok, nggak usah dikasih. Apa jasa kalian? Apa ilmu kalian? Sudahlah, kalau memang nggak memiliki ilmu, buat apalah ngaku-ngaku sebagai orang alim? Lebih baik Anda bisnis saja, cari kerja yang halal. Apakah pada masa ini kita menghadapi krisis akhlak? Secara global, ya, dan secara dalam skop yang kecil dalam lingkungan kita alami, ya, siapa bertanggung jawab dalam hal ini? Orang tua. Lagi pula, terdapat keraguan di hati sebagian kaum muslimin ketika melihat kondisi dan perilaku sebagian keturunannya yang tidak seperti sosok
datuk yang diceritakan. Kami selaku habaib sadar betul akan segala kekurangan, membuka ruang introspeksi dan berjuang menuju perbaikan. Kami meyakini tidak ada cara menuju persatuan jika tidak diawali dengan kemauan untuk memahami dan mendengar. Bukan malah nasab itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan, karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Jangan berlebihan untuk memuliakan atau ngalap berkah. Juga jangan memandang ajaran selain habaib sebagai ajaran yang rendah. Jangan merasa benar sendiri. Ya kaum muslimin, itu tadi kritikan-kritikan internal Ba'alawi. Ya. Satu pertanyaan yang muncul kaum muslimin ya. Ini apakah video-video baru atau video-video lama? Ya. Kalau itu video lama, artinya ya memang karakter mereka seperti itu kaum muslimin ya. Sok-sokan. Ya, sok supaya terlihat baik, terlihat berilmu, terlihat zuhud, ya. Ya coba, katanya jangan berbangga-bangga dengan nasab. Ya, padahal dari dulu juga begitu. Ya coba lihat video para Ba'alawi, semuanya berbangga-bangga dengan nasab. Kalaulah diprosentasekan ya video-video dari Ba'alawi yang berbangga-bangga dengan nasab itu 99,9%. Cuma 1% yang enggak. Hah? Bahkan Ketua Robito Alawiyah pun ya, berbangga-bangga dengan nasab. Ketua Robito Alawiyah, Pak Taufik Assegaf, mengatakan seorang Habib yang gila lebih mulia daripada ulama. Karena kalau ulama mulia dengan ilmu. Seandainya ilmunya dicabut, ya dia jadi majnun, hilang kemuliaan. Sementara kalau Ba'alawi, dia mulia karena zatnya. Meskipun nggak berilmu, zat kemuliaan itu nggak akan hilang. Meskipun gila, zat kemuliaan itu nggak akan hilang. Itu, ya, seperti itu statement dari Taufik Assegaf. Padahal, ya, secara sejarah yang berbangga-bangga dengan zat penciptaan, yaitu cuma iblis. Ya, iblis ketika disuruh sujud dengan Nabi Adam alaihissalam menolak. Karena apa? Merasa zat penciptaannya lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Adam. Nabi Adam dianggap diciptakan dari zat yang tidak lebih mulia daripada mereka. Mereka dari api, Adam dari tanah. Nggak mau mereka sujud. Ya, sama dengan Ba'alawi. Ba'alawi merasa mulia karena zatnya. Jadi meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun ahli maksiat, lebih mulia daripada ulama sekalipun. Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang nakal, Habib yang ahli maksiat, lebih mulia daripada orang yang bertakwa sekalipun. Padahal kalau menurut Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu yang bertakwa, bukan berdasarkan nasab. Tapi kalau Ba'alawi, semuanya berbangga-bangga dengan nasab. Bahkan dengan nasab yang mereka miliki, mereka mengklaim bisa memasukkan orang yang mencintai mereka ke dalam surga tanpa hisab, meskipun ahli maksiat, ibadahnya berantakan. Coba ya, dari dulu Ba'alawi begitu, ya. Kemudian katanya jangan mencampuri kemuliaan maulid dengan jogetan campur baur laki-laki perempuan. Lah, dari dulu juga begitu. Majelis-majelis ketimpringan, jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Ya Ba'alawi juga. Coba majelisnya Syekh, ya, Habib Syekh. Kemudian ada lagi, ya, yang Az-Zohir itu, ya, Zainal Abidin. Coba, yang namanya majelis ketimpringan, ya sudah, isinya laki-laki perempuan jogetan campur baur. Dari dulu juga begitu. Sudah entah jalan berapa tahun itu majelis-majelis yang seperti itu. Kemudian jangan terlalu banyak cerita karomah. Ya, kalau wali-wali dulu menyembunyikan karomah. Tapi kita lihat faktanya 99,9% Ba'alawi yang ceramah ceritanya karomah wali. Ya, walinya ya dari kalangan Ba'alawi. Ya, karomah wali-wali mereka, pendahulu Ba'alawi, Faqih Muqaddam, Abdullah Al-Haddad, Umar Mukhtar. Dan katanya kalau cerita-cerita tentang para wali, ya, kisah-kisah orang soleh, ya, harus bisa memberikan contoh kepada kaum muslimin. Ya. Jangan cuma sekedar menyampaikan cerita orang-orang soleh saja tanpa bisa memberikan teladan, contoh kesolehan mereka. Lah, wong Ba'alawi ceritanya cuma karomah, bisa terbang, bisa memadamkan api neraka, bisa menahan matahari, bisa menurunkan hujan susu.
bisa menurunkan rantai emas dari langit. Hah? Ya sekarang coba berikan contoh kalau bisa. Berikan contoh yang begitu. Ya, turunkan hujan susu, ya, turunkan rantai emas dari langit, kemudian terbang. Ya coba kasih contoh. Kan yang diceritakan Mbak Alawi bukan kesolehannya, bukan bagaimana amaliyahnya, bagaimana lurusnya tauhid, bagaimana ibadahnya, bukan. Yang diceritakan Mbak Alawi bukan itu. Yang diceritakan itu karomahnya yang hebat-hebat. Nah sekarang kasih contoh. Mana sekarang yang bisa terbang, bisa menurunkan rantai emas dari langit, ya, bisa membawa harumnya bau surga. Ya, coba kasih contoh. Ya. Yang katanya bisa membuat pesawat mundur. Nah, sekarang kasih contoh. Mbak Alawi itu nggak ada yang cerita bagaimana kekuatan tauhid, ya, para pendahulu Mbak Alawi. Nggak ada. Yang ada cerita kehebatan-kehebatan. Ya, sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. 1 rakaat khatam Al-Quran. Hah? Coba, sekarang coba kasih contoh. Mana ada Mbak Alawi yang bisa kasih contoh? Nggak ada. Ya, ya karena semuanya cuma ndawir, jualan nasab, ya, cerita dongeng, khurafat. Ya, dan kalau dikatakan nggak boleh cerita tentang karomah berlebihan, nggak ada karomah berlebihan itu nggak ada. Kalau yang diceritakan itu benar-benar karomah. Tapi yang diceritakan Mbak Alawi bukan karomah. Cerita dusta. Cerita dusta yang diceritakan Mbak Alawi itu. Ya. Jadi kalau itu video lama, ya sudah, berarti terlihat aslinya. Memang tukang tipu semua. Ya. Dan kalau ini video baru, ya kita tunggu saja. Ya. Kita tunggu saja. Apakah Mbak Alawi yang bodoh-bodoh itu masih boleh ceramah atau enggak? Ya. Coba itu tabat siaba. Ya, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaironir rajim. Ya, coba apakah model-model begitu masih boleh ceramah apa enggak? Kalau masih boleh ceramah, artinya ya sudah, ya sama saja mereka semuanya itu. Penipu semua Mbak Alawi itu, ya. Ya, kita lihat ke depan nanti kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.